kembali lagi bersama kita di Torio Coding di seriesnya Torio Case nih. Gila, kita kedatangan seorang kakak cantik dari Blibli yang berprofesi sebagai QA engineer nih. Boleh nih kita minta waktunya buat kenalan, kasih tahu namanya, posisinya apa, terus kerjanya tuh udah tau lah tadi di Blibli kayak gitu. Oke, halo semua. Namaku Luciana. Sekarang aku bekerja di salah satu e-commerce yaitu Blibli. Aku bekerja sebagai quality assurance di sana. Posisinya sebagai software development engineer Intes. Di Blibli nih, lumayan nih. Kita juga dari Blibli nih. Ya, Lumayan kenal berarti ini ya, deket ya. ya, jadi ya bisa dibilang gitu ya, satu kantor gitu kan ya. Paling, gue mau nanya sih, gue kepo juga sih sebetulnya. Biasanya kan kalau, apa ya, IT itu biasanya mindset-nya para cowok gitu. Nah, tapi lu itu sebagai seorang wanita gitu, kok bisa sih memulai, berkarir di dunia IT gitu? Atau mungkin, lebih tepatnya mungkin kita bahas di awalnya dulu aja kali ya, kayak kenapa sih lu bisa kuliah IT gitu? Oke, kenapa gue bisa kuliah IT? Itu awalnya Mmm, gue nggak tahu mau kuliah apa sebenarnya. Kayaknya banyak ya jawaban kayak gini. Tapi beneran gue awalnya nggak tahu mau kuliah apa. Terus mhm, akhirnya discuss sama saudara-saudara. Terus saudara kan mungkin lebih mengerti juga kan tentang kerjaan di masa sekarang. Jadi kayaknya dia lihat untuk yang IT yang komputer-komputer itu bakal kepake nanti di masa depan banget. Jadi disaranin lah, cobalah lu IT, kayaknya lebih ada harapan untuk pekerjaan di kedepannya. Karena nanti kan kedepannya udah pakai teknologi terus kan. Hmm. Gitu sih mmm, awalnya. Jadi karena gue juga nggak tahu mau ngambil jurusan apa, terus disaranin begitu, dijanjikan pekerjaan yang mudah, oh gue mhm. tergiur dong. Ya udah, gue coba dengan tanpa terpaksa. Ya udah, cemplung aja deh ke IT. Tapi dulu Gitu. itu Ya, pas ngambil IT ada ekspektasinya sendiri nggak? IT ya. Iya. Eh, Sebenarnya gue pernah kebayang, oh IT kayaknya bikin game nih, terus kan biasa suka nonton film barat gitu kan yang codingnya cepet banget, kayaknya bakal secanggih itu, mhm. nanti gue bisa kayak gitu nih. Ternyata Iya, iya. kayak gitu, tidak se-wow yang di film-film action. Mmm, Sayangnya ya. iya bener sayangnya. Terus, Mmm, penasaran juga sih kayak kenapa jadinya ambil QA engineer kayak gitu dari sekian banyaknya engineer yang lain kayak gitu? Apalagi pas tadi dibilang kan bahas soal game kan kayak gitu, kenapa nggak jadi game mhm, developer, Kakak? bener sih, Jadi kan ya dulu gue tuh kuliahnya di BINUS, kayak kita juga di BINUS ya. Iya, Jadi di BINUS kan ada intern tuh, ada program intern, gue ambil intern tuh. Terus di gue iseng tuh pilihnya pengennya yang bagus-bagus, yang bernama-bernama tuh. Kayak dulu kan Tokped, bener bener. ada Blibli, terus ada yang lain-lain kan. Terus gue dulu asal tuh apply, ada Tokped gue apply, Blibli gue apply. Terus di Tokped tuh waktu itu gue apply-nya kalau nggak salah ada developer ya. Gue ada apply developer. Terus mhm, yang di Blibli gue lihat nih kok ada yang aneh ya namanya quality assurance. Dulu gue nggak tahu quality assurance itu apa. Cuman Mhm, kayak yang pernah dengar kan, oh ya developer ya kayak yang biasa kita lakukan kan coding kayak gitu. bener bener. Quality assurance apaan nih? Terus kayak kok kayaknya unik nih. Itu tanpa gue research apaan, gue apply aja tuh, main apply aja. oke, oke, Yang penting namanya namanya ini ya, cerah terus bener-bener terkenal gitu kan. Terus mmm, eh, tapi dulu ada kayaknya ada sedikit gambaran ini quality assurance apa jangan-jangan kita ngecek kualitas suatu produk ya. Karena ada kata quality-nya kan. Mhm, Ada mmm, kata quality-nya terus kita mhm, gua coba apply aja tuh. Habis apply baru deh tanya-tanya waktu itu senior, senior yang udah kerja di BB sebagai quality assurance. Terus gua tanya, Ci ini tuh ngapain sih quality assurance? Kemarin aku apply ini.
oh quality assurance tuh nanti gini, baru tuh udah penjelasannya. Jadi gue juga apply quality assurance juga coba-coba sampai sekarang gitu. Oke. Menarik. Hmm. Menarik sih bener ya. Oke, jadi basically lu itu gak tahu apa-apa gitu, terus lu coba-coba aja Betul. masuk ke QA sampai sekarang gitu ya. Berarti kalau gitu Iya. bisa gue bilang lu demen dong ya di QA gitu. Ternyata pas ngejalanin, oh kayaknya ini masih bisa dalam ranah gue nih, masih bisa gue jalanin. Oh ya udah, ternyata makin lama makin asik. Ya udah gue lanjutin sampai sekarang tanpa berpindah-pindah haluan lagi. Hmm, daripada bingung mau pindah kemana lagi, mending udahlah ya lanjut aja gitu ya. Sejujurnya belum bingung sih, karena memang masih Oh, betah aja jadi quality assurance. Karena ah, kayak quality assurance menurut gue, dia tuh lebih gimana ya, masih ya dari gue sendiri sih masih ada ilmu yang masih bisa gue gali sih dari kerjaan quality assurance ini gitu. Jadi masih betah. oke. Perlu ditanda kutipin masihnya itu ya. Iya, Hmm, untuk saat ini ya. hmm. Paling ya gue mau nanya lagi. Sebetulnya ya kita sekantor gitu ya. Gue juga udah cukup tahu lah ya flow kerja secara umumnya gimana gitu. Kalau misalnya di kantor gitu. Nah cuma gue penasaran sih. Kan kalau gue dari sisi dev gitu ya. Boleh tolong lu ceritain nggak kalau dari sisi QA itu gimana sih flow kerjanya gitu? Kalau misalnya lagi hari-hari biasanya gitu. Kalau biasa ya, jadi kalau jadi QA biasa kan di Blibli itu dia ada sistem kayak Scrum gitu kan. Jadi tiap membuat suatu produk itu kan ada dalam satu waktu namanya sprint kan. Jadi dalam satu sprint itu pada awalnya itu akan ada namanya grooming, yaitu kita tuh kayak akan meeting untuk membahas gambaran besar produk yang akan kita develop gitu kan. Nah itu ketika pas grooming itu dan planning, bisa gue gabung ya. Setelah grooming dan planning itu biasanya QA itu akan mulai untuk menganalisa produk itu. Jadi nanti ketika dia udah menganalisa, dia akan belajar juga flow-nya dari hasil analisa itu. Ntar dia belajar flow, karena ini wajib banget buat QA. Jadi quality assurance itu lebih kayak kita memastikan produk yang akan kita deliver itu, akan kita buat itu, sebisa mungkin tidak ada bug gitu loh, yang ketika nanti sampai pada penggunanya. Kita memastikan produk itu tidak akan terjadi kendala apapun, baik bug, biasa bug sih yang kita akan cari. Terus nanti ketika udah sampai user nggak kenapa-napa, itu yang akan jadi goal kita. Itu tugas quality assurance adalah itu. Nah, jadi pas awal ketika ada grooming dan planning, quality assurance itu akan coba untuk memahami flow dan ketika dia sudah memahami flow dari produk tersebut, baru nanti akan dilakukan analisa dari flow itu tuh ngapain aja. Dari ketika dia udah selesai menganalisa, nanti dia akan bertugas untuk membuat test case. Test case itu kayak gimana ya sebutnya ya? Contoh-contoh bug-nya gitu lah atau gitu. Kayak flow apa yang akan membuat bug itu muncul gitu. Iya benar. Kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh user biasa yang akan membuat bug itu muncul. Nah, itu nanti kita catat, kita tulis selengkap mungkin dari suatu produk. Terus nanti kalau udah selesai, biasanya kalau dari tim gua itu dari developer atau lead-nya, dan lead-nya itu akan membantu mereview test case itu. Jadi kalau misalkan dari QA ternyata ada yang miss untuk test case-nya, nanti bisa ditambahkan sama mereka. Terus nanti dikasih masukan lagi, oh ini harusnya salah nih, flow-nya bukan gini, atau enggak nanti gimana, ntar diperbaiki. Nah, ketika misalkan test case-nya udah jadi, baru nanti QA udah bisa mulai testing tuh. Ketika test case-nya udah jadi, developernya udah ngedevelop suatu code-nya udah selesai, QA udah bisa testing.
Nanti kalau udah selesai testing dan ketemu bug misalkan, nanti bisa dikembalikan ke developer untuk dilakukan bug fixing. Nah, biasanya kan developer butuh waktu kan ya untuk nge-develop produk. Jadi biasanya QA itu di Blibli itu nggak cuman tes manual, jadi kita ngebikin juga automation. Jadi automation itu kayak tes yang dilakukan oleh komputer gitu. Jadi QA juga ada coding sebenarnya, nggak dibilang kita tes manual doang. Jadi sambil menunggu developer selesai, kita akan sambil membuat template untuk automation-nya. Jadi ketika developer udah selesai, biasa bagi tugas sih. Jadi di dalam satu tim itu hampir dibilang nggak mungkin cuma satu QA bisa menyelesaikan manual dan automation. Jadi biasanya minimal ada 2, nanti satunya bikin test case, satunya bikin template automation-nya. Jadi ketika developer udah selesai, si yang bikin automation nanti bisa melengkapi automation itu, terus ya test case kalau yang test case nanti satu QA akan melakukannya lagi gitu. Terus habis itu setelah test case udah selesai, kita udah bisa mulai testing tadi, terus kalau ketemu bug nanti balikin ke developer, terus nanti ketika developer udah selesai, balikin lagi ke kita untuk testing, nanti baru kayak gitu terus sampai bugnya selesai di dalam satu waktu sprint itu, di dalam batas waktu yang ditentukan. Nanti kalau misalnya udah selesai dan dari QA, oh udah nggak ada bug lagi nih, udah selesai semua, nanti kita bisa bilang, oh ini udah pas. Nanti dari satu tim itu akan percaya sama kita, oh udah pas gitu. Baru nanti siap dirilis ke produk aslinya, itu production. Kita sebutnya production ya, kalau misalkan orang awam bilang, oh nanti produknya atau flow-nya itu akan kita rilis ke Blibli-nya, aplikasi Blibli, jadi orang bisa pakai gitu. Terus ketika udah selesai rilis, kita belum selesai. Nah, biasanya kita akan melakukan dokumentasi. Jadi flow yang sudah dibuat itu kita catat, terus kita rekam. Biasa kita taruh di Word sih, jadi kasih screenshot, kasih penjelasan biar nanti user tahu aplikasi ini, oh cara pakainya gimana, flow-nya gimana, kayak gitu. Lalu selanjutnya kalau misalkan udah selesai di dokumentasi, biasa akan dilakukan demo ke user. Maksudnya bukan demo ya, bukan demo full ya. Jadi kita biasanya akan menunjukkan, jadi kan tiap tim itu akan ada pemakai ya, user atau orang yang Customer lah hitungannya. Sebagai customer, sebagai perwakilan customer. Nanti mereka yang akan menyampaikan ke customer, oh ini cara pakainya gitu. Jadi kita demo kasih lihat mereka, kasih lihat flow yang udah kita buat. Terus kalau misalkan udah selesai, udah review ke mereka, kasih review ke mereka, ya udah selesai sih. Kalau kita sampai situ. Tuh. Banyak kan ya? Lumayan. Kalau kayak gitu misalnya nih, kalau di production ada case yang kayak test case-nya miss nih guys, misalnya kayak gitu. Jadi hitungannya bug-nya yang unexpected gitu, itu kayak gimana jadinya? Nah, biasanya kalau misalkan bug ketemu oleh user, nah kalau di kita sistemnya ada bikin tiket. Oke. Jadi kayak bikin suatu catatan yang akan dikasih ke developernya atau tim IT untuk dicari root cause-nya kenapa. Nah, kalau misalkan udah selesai bikin tiketnya, tim IT akan mencari root cause baik QA maupun developer. Jadi ini tugas bersama, nggak cuma QA aja. Terus nanti kalau udah ketemu root cause-nya, ternyata memang ini missing dari user, cara pakainya salah yang membuat jadi flow-nya tidak sesuai yang diinginkan, jadi nanti kita jelasin lagi ke mereka caranya, oh gini loh. Kecuali kalau misalkan, oh memang ini ternyata setelah cari root cause ini memang bug nih dari kita, dari IT, baru nanti akan dilakukan fixing, terus nanti sama akan dilanjutkan lagi ke testing lagi ulang, nanti baru habis itu dilakukan rilis ke production. Setelah testing selesai, production, nanti kita tinggal rilis ke production, jadi akan digunakan user lagi. Gitu. Oke. Lumayan panjang sih.
Kayak kita selalu bandingin kayak QA itu ya udah testing aja nggak sampai udah apa namanya, testing kelak ya udah kayak gitu. Nggak Mmm. bakal kayak mikirin, "Oh, perlu dites lagi nggak sih?" Kayak ke sisi customer-nya lagi kayak gitu. Ternyata kan dari yang dijelaskan kan jadinya, oh kita tahu nih kalau QA nggak hanya sebatas ngetes doang, habis itu ya udah dilempar ke customer aja kayak gitu, dilempar ke production aja buat dirilis kayak gitu. Iya, Ternyata dibikin juga dokumentasinya. betul. Mhm mhm. Terus, kalau misalnya nih, kalau misalnya ada event-event gede nih, itu peran QA itu biasanya ngapain aja sih? Kayak gitu. Misalnya nih, dari Bilibili adain 11-11 atau enggak 12-12 kayak gitu. Iya. Nah, kalau yang untuk event gede, kita udah terapin ini beberapa tahun belakangan sih. Jadi ketika ada event gede kayak 11-11, 12-12, 10-10 kayak gitu, nah itu biasa nanti akan dibuat satu event untuk QA khusus untuk mencari bug yang ada di aplikasi Blibli-nya gitu. Nanti kan Kayak tim QA kan ada banyak, jadi nanti akan dibagi kelompok QA. Jadi misalkan berapa QA nanti tes untuk fitur ini, fitur order, terus nanti beberapa QA dialihkan untuk tes fitur misalkan jual tempat jual baju, tempat jual yang kayak wanita, pria, terus ada beberapa kategori yang ada di aplikasi kalau Blibli ya. Kan ada travel, ada fashion wanita, ada game, ada aksesoris kayak gitu. Nanti kita dibagi per fitur kategori kayak gitu. Nanti kita akan berlomba-lomba karena ini event kayak biar QA-nya juga pada semangat untuk melakukan testing, jadi biasanya diiming-iming gitu. Jadi kita makin oh, semangat, jadi lebih oke. biar lebih seru, terus lebih teliti gitu loh. Bisa Mmm, dapat banyak bug Mmm. sebelum customer yang menemukan oh, gitu, user yang jadi menemukan. kayak sebelum mulai event gede itu bakal diadain lomba buat nyari-nyari bug gitu ya? Betul betul. Mmm. Sebenarnya bukan sebelum sih, jadi bahkan Pas hari H-nya kayak gitu? seminggu sebelum sih, seminggu sebelum Oh, udah seminggu dimulai tuh. sebelum, mhm. Dia tuh berturut-turut, misalkan tanggal event-nya 10-10 berarti tanggal 10 bulan 10. Nah, kita tuh biasa udah di-assign disuruh testing itu mulai dari tanggal 3. Jadi seminggu sebelum kita Mmm, udah di-assign suruh testing sampai H+1 oke. gitu. Dan itu jaraknya selama seminggu full? Atau misalnya kayak, oh, selama 1 hari udah dapet nih semuanya, tapi dicekin udah nggak ada bug sama sekali, itu udah kelar kayak Masih gitu? tetap berturut-turut walaupun eee, ketika di testing tuh kayak nggak menemukan bug sama sekali, itu tetap lanjut karena kita sistemnya itu digilir. Jadi orang yang tadinya udah ngetes bagian fashion, iya, Heeh, misalkan gue tadinya di-assign untuk ngetes bagian fashion wanita. Terus dalam oke, waktu heeh. misalkan 2 hari, ternyata di gue itu baru nemu 2 misalkan gitu. Dan gue kayak udah mentok nih, kayaknya udah nggak nemu-nemu lagi. Nanti diganti 2 hari berikutnya gue jadi fashion pria, terus nanti orang yang fashion pria mungkin dituker menjadi fashion wanita, kayak gitu. Jadi biar Oh, ada banyak, heeh, point of view untuk mencari bug gitu loh. Jadi ketika gue mmm, nggak kepikiran ke flow mana yang ada ketemu bug, dia mungkin kepikiran, jadi harus diacak orangnya, I see, gitu. ngerti. Bener juga sih, bener sih, Bener bener, menarik iya sih. iya. Jadinya kayak misalnya lihatnya nggak perspektif satu orang aja jadinya Iya, kayak gitu. betul. Karena kan Iya pikiran iya. orang kan kayak beda-beda kan, unik-unik kan. Betul. Dia bisa ngotak-ngatik, "Oh, gue mau ngotak-ngatik yang kayak gini nih." Belum tentu gue kepikiran gitu. Jadi makanya diacak-acak. Tapi ada nggak kayak case-nya mereka maksudnya udah diacak-acak nih, tetep nggak ketemu bug? Ada case-nya. Jadi kalau misalnya Ada kayak gitu, tapi nggak ada masalah sama sekali kayak gitu? eee Atau harus? eee, ada tapi jarang banget sih yang kayak gitu. Mmm, Nah itu kalau misalnya memang ada, tapi nggak mungkin nggak ada sama sekali. Pasti ada minimal satu, misalnya kayak gitu. mhm. Nggak mungkin yang nggak ada sama sekali. Paling adanya bedanya tuh banyak atau dikit ketemunya, Kan takutnya kayak gitu sih. 11-11 udah pernah ngetes nih, terus di 12-12 harusnya kan sama-sama aja kayak itu, nggak ada bedanya, beda 1 bulan doang kayak gitu kan. Nah, dalam 1 bulan itu kan kita
setiap bulan itu pasti ada ngerilis fitur baru kan. Nah, ketika rilis fitur baru itu bisa aja nggak sengaja nyenggol fitur lama. Oh iya sih. Nah, jadi pasti bug itu akan ada terus gitu loh. Betul. Bener sih. Akal ya. Oh Jadi iya. kerjaannya ada terus, nggak mungkin nggak ada gitu. Iya ya. Berarti selama masih ada requirement baru atau ada rilisan baru, berarti ya masih ada terus aja gitu kan ya kerjaan QA. Betul. Pasti ada aja deh. Ya oke sih. Tadi gua agak penasaran sih. Kalau di QA tadi kan lu udah bilangin tuh kayak ada kerjaan ngetes manual, terus ada automation juga, terus ada dokumentasi juga gitu. Tapi kalau menurut gua dokumentasi itu ya paling ya lu tinggal bikin suatu dokumen terus kayak step by step how to do something gitulah ya. Kurang lebih begitu. Nah, tapi untuk tes manual dan untuk automation-nya itu, kira-kira butuh apa ya, mungkin tepat kalau gue bilang, butuh ilmu apa sih untuk, melakukannya gitu. Kan tadi lu bilang di sini automation itu kan juga coding gitu ya. Nah, ini tuh bisa tolong lu jelasin nggak kayak coding-nya itu tuh maksudnya apa? Terus kalau misalnya lu ngetes manual kan pasti beda kalau orang biasa yang ngetes manual sama QA yang ngetes manual gitu kan. Nah, itu Betul. ya, itu bisa tolong dijelasin lagi nggak? Maksudnya gimana ya itu ya? Ini maksudnya lebih tanya skill-nya apa kali ya? Betul, Iya kayak benar, gitu. skill-nya itu Tanya. apa sih? Iya. Nah, kalau untuk paling gue secara general dulu kali ya. Kalau misalkan untuk skill yang dibutuhkan QA itu, pertama lu tentunya harus bisa menganalisa gitu loh. Tadi gue bilang, ketika lu mau membuat test case, mau membuat suatu kemungkinan akan terjadi bug itu apa, lu harus bisa menganalisa pastinya. Kemampuan analisa lu harus ada. Terus lu itu harus kritis ya. Lu harus punya pola pikir yang kritis. Misalkan kayak dari satu flow itu, karena lu udah bisa analisa, dari analisa yang lu dapat, itu lu jangan merasa, oh udah cukup, lu harus cari lagi celahnya gitu. Celah apa lagi sih yang bakal bisa kena bug gitu. Makanya lu harus punya pikiran kritis, lu jangan mau terima-terima aja. Kayak lu jangan cuma mau puas dengan lu udah ketemu happy flow gitu loh. Jadi lo harus cari negatif flow-nya juga dengan cara lo harus kritis gitu untuk mencari negatif flow-nya. Nah, habis itu lo itu harus punya kemampuan manage yang baik. Maksudnya manage yang baik tuh gimana? Karena tadi yang kayak gue sebutin kan kerjaan QA itu banyak banget dan itu tuh ada deadline waktunya. Lo harus bagi waktu untuk sebenarnya tadi dari kerjaan QA itu ada banyak perintilan di dalam yang gak gue sebutin lagi karena mungkin di setiap perusahaan tuh bisa beda. Nah kalau misalnya di perusahaan gue itu ketika lu udah selesai bikin selesai testing, maksudnya udah selesai pas dari lu, dari QA udah menyatakan pas, itu tuh sebelum rilis ke production tuh ada prosesnya lagi. Jadi harus isi dokumen inilah, harus isi dokumen itu. Ketika lu udah selesai rilis, udah selesai tes dari production itu, lu juga harus menyelesaikan automation itu. Karena kalau misalnya di gue, automation itu juga masuk salah satu syarat untuk lu boleh rilis ke production. Jadi sebelum lu rilis ke production, itu lu harus automation-nya kelar 100% kayak gitu. Dan automation itu juga kan kayak proses testing, tapi bukan dilakukan manusia. Jadi si automation itu result-nya lu harus 100% pas juga. Oke. Gitu. Itu barengan Gitu berarti sih. sama manual testing-nya gitu ya jadi ya? Iya, manual testing dari lu itu 100% misalkan. Nah, kalau manual testing itu lebih kayak mungkin ada bagian suatu flow yang ketika lu tuh nggak bisa bikin automation. Mungkin bukan dibilang nggak bisa ya, kayak mungkin waktunya tidak tercukupi untuk membuat automation itu. Jadi lu melakukan manual testing gitu. Tapi kadang ada manual testing yang juga sama flow-nya kayak automation gitu loh. Jadi automation jalan, kita manual testing juga jalan kayak gitu sih.
Terus untuk skill selanjutnya itu, ini penting. Jadi, untuk jadi QA juga, kan kita bekerja dalam satu tim tuh. Nah, lu harus bisa bekerja sama dengan tim. Ini penting nih. Salah satunya tuh caranya dengan komunikasi. Lu harus bisa komunikasi dengan baik lisan maupun tulisan. Lisan itu lebih kayak misalkan lu nemu bug, lu mau bikin suatu catatan untuk dikasih ke developer. Berarti lu harus bisa berkomunikasi secara tulisan untuk membuat catatan flow yang jelas. Jadi si developer itu tahu gimana cara nge-reproduce atau cara ngejalanin flow ulang buat nemuin bug itu loh gitu. Apa Ya ya, pokoknya berulang bug-nya lu harus gitu bisa kan. pokoknya lu harus bisa membuat catatan dengan baik. Jadi di dalam catatan itu akan lu tulis cara reproduce atau cara menjalankan flow itu gimana caranya bisa dapetin bug itu gitu loh. Terus sama komunikasi secara lisan tentunya. Jadi kan akan ada selain lu cara chatting kan ada kalanya juga lu harus pakai call kan. Terus kalau di tim gue sih ada pegawai luar negeri. Jadi lu juga harus kalau bisa ya berkemampuan bahasa asing juga di dalam komunikasi lu gitu. Tergantung sih, ada tim yang orang Indo semua, ada juga yang campuran. Nah, itu yang campuran lu mesti bisa bahasa Inggris juga. Terus apalagi? Kalau untuk codingnya itu lu mesti minimal lu bisa bahasa Java lah untuk coding. Jadi untuk logic lu juga harus bisa lah, mesti bisa. Intinya dasar-dasar coding lu tuh bisa. Terus ditambah kalau lebih bagus lagi lu bisa menggunakan database sih, karena untuk yang perusahaan sebesar ini kan pasti udah nyimpen banyak data kan. Pakai penyimpanan data, jadi lu mesti bisa database gitu loh. Itu sih dari gue, bisa Java, bisa database, sama lu harus bisa problem solving. Jadi ketika yang tadi ditanya Mario, kalau misalkan ketemu production, gimana nih production issue ketika ditemuin user. Nah, nanti kita harus cari tahu nih root cause-nya. Nah, dengan mencari root cause itu kita udah melakukan problem solving gitu sih. Gitu. Oke. Menarik. Berarti bisa kita simpulkan kalau QA itu kita tetap butuh yang namanya soft skill, namanya hard skill juga kayak gitu. Gimana Iya, betul. ya udah dari bikin automation testnya, bikin dokumentasinya, belajar codingnya, logiknya segala macam kayak gitu. Sedangkan palingan untuk yang soft skill-nya paling di sisinya komunikasi kayak gitu. Dan penyampaiannya hitungannya kayak gitu. Apalagi kan kerjanya nggak hanya sesama orang Indonesia dan juga sesama orang luar negeri kayak gitu. Iya, betul. Paling pertanyaan terakhir nih terkait gimana sih kayak ada nggak pesan buat kayak anak-anak yang baru mau lulus gitu buat masuk ke QA gitu jadinya? Buat jadi QA lah hitungannya. Kalau yang baru mau masuk jangan khawatir, dulu gue juga intern, itu juga YOLO, nyemplung. Ya, yang penting lu bisa ngembangin skill-skill yang tadi gue sebutin sih. Walaupun mungkin tadinya lu belum ngerti apa-apa, tapi nanti lama-kelamaan lu akan paham, skill yang tadi disebutin itu dibutuhkan banget. Jadi walaupun tadinya lu awalnya YOLO atau belum tahu dan belum punya pengalaman sama sekali, lu bisa latih itu, nanti lama-lama bisa. Itu yang tadi gue bilang, seenggaknya skill tadi lu mesti bisa. Itu sih. Oke. Oke, sekian untuk sesi kita bincang-bincang soal QA Engineer. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang penasaran lagi nih soal QA Engineer kayak gimana, kalian bisa langsung tanya ke kita di Torio Coding langsung. Atau enggak, kalian bisa hubungi juga ke kakak cantik kita ini nih. Nah, nanti dia bisa cantum itu IG-nya di sana, oke? Nah, oke, kita sekian dulu buat Toriocast kita kali ini untuk series yang QA Engineer. Dan kalau misalnya kalian ada request lagi buat
podcast yang lainnya yang bertemakan apa aja, topiknya apa aja, kalian bisa langsung komen ke kita dan juga bisa juga lewat Instagram-nya kita. Oke. Kita sekian dulu. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di-like, subscribe, and share juga. Oke. Goodbye. Bye. Bye-bye.